Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Alia Nazwa Hasibuan, NPM 220826129. Untuk kali ini saya mengambil judul meme mengenai tentang dilema etik yang berkaitan tentang kerahasiaan medis yang dihadapi oleh seorang dokter. Jadi ada kasus di mana seorang pasien berusia 25 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter menemukan bahwa pasien tersebut menderita berbagai luka serius, termasuk luka dalam yang memerlukan tindakan medis segera. Namun selama pemeriksaan lebih lanjut, dokter juga mencatat adanya tanda-tanda penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan, serta perilaku yang mencurigakan yang mengarah pada kemungkinan bahwa pasien terlibat dalam aktivitas ilegal. Nah, pasien meminta dokter untuk tidak memberitahu siapapun mengenai penggunaan obat-obatan tersebut. Bahkan ketika dokter merasa bahwa pasien mungkin dalam bahaya lebih lanjut jika tidak segera penerimaan bantuan psikologis atau rehabilitas. Nah, selain itu ada kekhawatiran tentang apakah pasien ini mengemudi dalam keadaan terpengaruh oleh alkohol yang bisa beresiko bagi keselamatan dirinya dan orang lain. Nah, dokter menghadapi dilema kasus tersebut, apakah ia harus menjaga kerahasiaan medis pasien yang merupakan prinsip dasar dalam profesi kedokteran, atau apakah ia harus melaporkan kondisi pasien kepada pihak berwenang untuk mencegah potensi bahaya lebih lanjut terhadap pasien dan orang lain. Nah, dalam kasus dilema etik, kasus ini melibatkan beberapa prinsip etik medis yang sering bertentangan. Nah, jadi yang pertama itu ada kerahasiaan medis atau confidentiality. Nah, sebagai bagian dari kode etik profesi medis, dokter memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien, kecuali dalam situasi di mana tidak mengungkapkan informasi tersebut dalam membahayakan pasien atau orang lain. Dalam hal ini, pasien jelas meminta agar dokter menjaga informasi pribadinya, namun ada risiko bagi keselamatan pasien dan orang lain jika informasi tersebut tidak diungkapkan. Yang kedua ada beneficence atau kebaikan. Dokter berkewajiban untuk bertindak demi kebaikan pasien dan mencegah bahayanya lebih lanjut. Dalam hal ini, dokter mungkin merasa bahwa menyarankan pasien untuk mendapatkan bantuan atau melaporkan keadaan pasien kepada pihak berwenang bisa memberikan manfaat lebih besar, baik untuk pasien itu sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian ada tindak menyebabkan bahaya atau non-maleficence. Menjaga kerahasiaan pasien bisa menjadi tindakan yang baik dalam hal menjaga kepercayaan dan hubungan profesional. Tetapi jika pasien tetap terlibat dalam aktivitas berbahaya, contohnya seperti mengemudi dalam keadaan terpengaruh alkohol, ini bisa menimbulkan bahaya baik bagi dirinya maupun orang lain. Kemudian ada autonomi pasien. Pasien berhak untuk membuat keputusan sendiri terkait kesehatannya, tetapi ini harus mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap dirinya dan orang lain. Jika pasien tidak mampu membuat keputusan yang rasional, misalnya karena pengaruh alkohol atau obat-obatan, apakah dokter berhak untuk campur tangan demi kebaikan pasien? Jadi untuk pembahasan dari kasus solusinya itu apa? Nah, dokter memiliki beberapa pilihan untuk menyelesaikan dilema etik ini. Jadi ada mengeksplorasi pilihan dengan pasien. Nah, sebelum membuat keputusan, dokter bisa berbicara lebih lanjut dengan pasien, menjelaskan potensi bahaya yang ada dan mencoba meyakinkan pasien untuk mendapatkan bantuan atau mengikuti saran medis yang diperlukan. Kemudian diskusi ini dapat memberi ruang bagi pasien untuk memahami dan mungkin mengubah keputusan mereka, atau setidaknya setuju untuk melibatkan pihak ketiga seperti keluarga atau konselor. Kemudian
melaporkan kepada pihak berwenang. Dalam kasus di mana bahaya bagi diri pasien atau orang lain sangat jelas, misalnya pasien mengemudi dalam keadaan terpengaruh, dokter mungkin merasa perlu untuk melaporkan kepada pihak berwenang meskipun ini melanggar kerahasiaan medis. Ini akan lebih berlaku dalam situasi di mana ada risiko besar terhadap keselamatan publik. Lalu ada penggunaan pedoman etik profesional. Dalam beberapa pedoman etik medis disebutkan bahwa dokter dapat melanggar kerahasiaan medis dalam keadaan darurat atau jika pembocoran informasi akan mencegah bahaya yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, dokter bisa merujuk pada pedoman ini untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan standar profesi medis. Lalu untuk penutupan dalam kasus ini, keputusan dokter untuk menjaga kerahasiaan medis atau melaporkan kondisi pasien harus sangat dipertimbangkan dengan memperhatikan kesejahteraan pasien serta potensi resiko bagi orang lain. Ini adalah dilema yang menunjukkan ketegangan antara kewajiban profesional untuk menjaga kerahasiaan dan tanggung jawab untuk bertindak demi keselamatan pasien dan masyarakat. Nah, keputusan tersebut harus didasarkan pada prinsip etik yang mendalam dan kebijakan medis yang relevan. Mungkin sekian dari penjelasan minmap saya mengenai tentang dilema etik. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.